Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Nuke Istiani. Dan kali ini kita sudah memasuki bab DNS server, dimana nantinya kita akan belajar mengenai DNS caching dan juga forwarding. Oke, jadi pada bab 21 ini kita akan mempelajari yang pertama konsep DNS server, yang kedua konfigurasi host pada Ubuntu client, yang ketiga konsep caching DNS server, yang keempat konfigurasi caching DNS server, yang kelima konsep forwarding DNS server, dan yang terakhir konfigurasi forwarding DNS server. Oke, kita mulai pada materi yang pertama, yaitu konsep dari DNS server. Nah, oke teman-teman, di sini saya sudah gambarkan untuk topologi dari DNS servernya. Nah, di sini terdapat laptop kita atau kita sebut sebagai klien saja, teman-teman. Dan kemudian di sini juga ada DNS server Google, dimana kita juga sudah tahu bahwa DNS-nya itu adalah 8888. Kemudian di sini juga ada facebook.com ya, teman-teman. Nah, dimana semua topologi ini atau semua perangkat ini dia pastinya sudah terhubung ke internet ya, teman-teman. Nah, semisal nih teman-teman, dari klien atau laptop kita dia ingin mengakses atau membuka facebook.com, dia tidak langsung menuju ke facebook.com-nya, teman-teman, tapi dia harus merequest dulu ke DNS server Google-nya. Ini ya teman-teman bisa lihat, ini dari klien dia merequest ke DNS server Google. Kemudian dari DNS server Google itu barulah dia akan memberitahu IP dari facebook.com-nya, di mana IP-nya adalah 157.240.208.35. Nah, setelah dia mendapat IP dari facebook.com, nah barulah si klien ini dia bisa mengakses facebook.com-nya, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, intinya fungsi dari DNS server itu dia mentranslatekan domain name-nya ke IP address-nya, teman-teman. Nah, domain name-nya tersebut adalah si facebook.com ini, teman-teman. Nah, jadi jika tidak ada DNS server, maka kita tidak bisa menuliskan facebook.com seperti ini, teman-teman. Tetapi kita harus menuliskan IP dari facebook.com-nya, yaitu 157.240.208.35. Nah, itu cukup ribet ya, teman-teman. Oleh karena itu, terdapat DNS server ini yang digunakan untuk mentranslate facebook.com agar nanti di server Google-nya itu dia mengirimkan IP-nya. Jadi nanti kita sebagai kliennya itu kita cukup menuliskan subdomain name-nya saja, teman-teman. Jadi tidak perlu menuliskan IP dari facebook.com-nya. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu konfigurasi host pada Ubuntu client. Nah, jadi teman-teman, pada video sebelumnya kan saat kita meng-SSH server, sebentar di sini kita masuk ke sudo terlebih dahulu. Kemudian kita cd, teman-teman. Nah, sebelumnya kan kalau perintah untuk SSH itu kita tuliskan SSH, kemudian user is, kemudian kita add IP-nya ya, teman-teman, 10.10.10.2. Nah, jadi perintah untuk SSH atau remote pada video sebelumnya itu seperti ini ya, teman-teman. Nah, tetapi ketika kita mempunyai banyak server, nah itu kita akan merasa kebingungan, teman-teman, karena kita harus menghafalkan IP satu persatunya. Dan kali ini kita akan mencoba untuk konfigurasi host, dimana pada bagian ini untuk add IP-nya kita akan ganti menggunakan nama host tersebut. Jadi di sini kita tidak akan menggunakan IP-nya lagi, tetapi kita akan menggunakan nama dari hostnya, teman-teman. Oke, di sini kita clear dulu. Nah, di sini kalian harus pastikan dulu apakah kalian bisa ping ke server 1 Debian ya. Oke, di sini saya sudah bisa ya, teman-teman. Kita juga akan coba ping ke server 2 Ubuntu-nya, dimana IP-nya 10.3. Oke, di sini juga saya sudah bisa. Nah, oke, kita lanjut untuk konfigurasi hostnya. Di sini kalian bisa pergi ke nano/etc/host. Kalian bisa enter, teman-teman. Nah, kali ini kita akan mencoba untuk memasukkan server 1 Debian terlebih dahulu, 10.10.10.2. Kemudian kita tab. Nah, di sini untuk nama hostnya kita konfigurasi menjadi SVR atau server 1 strip Debian. Oke, kalau sudah kita bisa enter, kita juga tambahkan untuk server 2 Ubuntu-nya
10.10.10.3 kita tap lagi teman-teman, dan untuk namanya SVR server 2 strip Ubuntu. Nah, di sini kalian juga bisa tambahkan untuk IP dari routernya 192.168.137.10. Nah, di sini kalian bisa tap teman-teman. Nah, untuk nama hostnya saya akan konfigurasi router strip Debian. Nah, jika sudah kalian bisa Ctrl X, Y, dan juga Enter. Dan kalau sudah kalian bisa ping ke server 1 Debian-nya. Di sini menggunakan pingnya menggunakan nama host yang tadi kita konfigurasi ya teman-teman. Di sini saya akan mencoba untuk ping server 1 terlebih dahulu. Ping tadi kan nama hostnya SVR 1 strip Debian. Bisa enter. Nah, di sini kita bisa ping menggunakan nama host yang tadi kita konfigurasi ya teman-teman. Di sini kita juga akan coba untuk ping server 2 Ubuntu-nya. Tadi kan namanya SVR 2 strip Ubuntu. Kita bisa enter. Nah, di sini juga sudah bisa untuk ping ke server 2 Ubuntu menggunakan nama host yang tadi kita konfigurasi. Nah, oke teman-teman, sekarang kita akan mencoba untuk SSH dengan menggunakan nama host yang tadi kita konfigurasi. Nah, jadi caranya kalian bisa ketik SSH, kemudian usernya. Di sini saya akan meremote server 1 Debian saja, mau ke Istiani. Kemudian ini kita add dan masukkan nama host yang tadi kita konfigurasi untuk server 1 Debian-nya. Jadi tadi kan namanya SVR 1 strip Debian. Kemudian kita min-p. Nah, sebelumnya kan kita sudah konfigurasi untuk portnya itu 2232 ya teman. Oke, kita bisa enter. Nah, di sini kita masukkan password dari server 1 Debian-nya. Oke, di sini kita sudah berhasil untuk meremote atau meng-SSH server 1 Debian menggunakan nama host SVR 1 Debian yang sebelumnya kita konfigurasi. Oke, lanjut ya, kita ke materi yang ketiga, yaitu konsep caching DNS server. Nah, teman-teman, di sini saya sudah menyiapkan untuk topologi dari caching DNS servernya. Nah, misal kalau pada materi sebelumnya itu, ketika komputer kita ingin mengakses facebook.com, dia itu akan merequest kepada DNS server Google-nya. Dan kemudian dari DNS server Google-nya itu, dia akan mengeluarkan jawaban yang berupa IP dari facebook.com. Kemudian barulah si klien ini dia bisa mengakses facebook.com-nya. Nah, tetapi beda lagi nih teman-teman, kalau menggunakan konsep caching DNS server, dimana kalau klien ingin mengakses facebook.com, itu dia harus melakukan DNS request kepada lokal DNS server teman-teman. Nah, barulah dari lokal DNS server ini dia akan merequest kepada DNS server Google. Nah, dimana nantinya DNS server Google ini dia akan mengeluarkan DNS answer yang berupa IP dari facebook.com-nya. Nah, kemudian IP tersebut dia akan disimpan di cache lokal DNS server teman-teman. Nah, nantinya misal komputer kita akan melakukan requestan lagi dari facebook.com nih, maka dia cukup bertanya kepada lokal DNS server saja. Nah, kemudian dari lokal DNS server ini dia akan mencari di cache-nya apakah ada IP dari facebook.com-nya. Nah, kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu konfigurasi caching DNS server. Nah, oke teman-teman, di sini saya sudah buka server 1 Debian-nya. Kemudian di sini kita bisa masuk ke super user terlebih dahulu, zoom in. Nah, teman-teman, di konfigurasi caching DNS server ini kita harus install terlebih dahulu nih yang namanya bind 9. Oke, kita bisa install dengan perintah pt install bind 9. Oke, seperti ini kita bisa enter. Nah, di sini kita bisa ketikkan Y, teman-teman. Nah, jadi untuk langkah pertama konfigurasinya, kalian bisa pergi ke nano /etc/default kemudian /bind 9. Kita bisa enter, teman-teman. Nah, oke, di sini di bagian menu option ini kalian bisa arahkan ke belakang bind, kemudian kalian tambahkan spasi,
min 4. Nah, kenapa sih alasannya min 4? Nah, karena alasannya supaya nanti DNS itu bisa dirunningkan atau bisa diaktifkan di IPv4 saja. Nah, jika sudah, kalian bisa Ctrl X, Y, dan juga Enter. Nah, kemudian langkah selanjutnya kalian bisa pergi ke nano /etc /bind kemudian /name kemudian .conf kemudian .options. Nah, jika sudah, kalian bisa enter. Nah, kemudian di bagian option ini kalian bisa enter dan sisakan 4 atau 3 saja. Kemudian di sini kalian bisa ketikkan ACL dan kemudian untuk namanya misal saya akan menamai internal strip network. Kemudian ini spasi dan kita tambahkan kurung kurawal buka. Kemudian kita bisa enter dan kita tap teman-teman. Kemudian di sini kita masukkan IP dari kliennya. Di sini kalian bisa lihat IP dari klien itu 172.16.1.2, tetapi di sini kita menuliskannya 172.16.1.0. Kemudian kita tambahkan titik koma teman-teman. Kemudian kita enter lagi dan kita tambahkan kurung kurawal tutup. Nah, kemudian di sini kita tambahkan titik koma lagi teman-teman. Nah, semisal kalau kalian mau menambahkan IP lainnya, itu kalian bisa tambahkan di bawah sini. Kalian bisa enter dan di sini kalian tap dan kalian bisa masukkan IP terserah kalian. Dan jangan lupa untuk tanda titik komanya ya teman-teman. Nah, oke, selanjutnya kita ke bagian option. Kemudian di sini pada directory kalian bisa enter teman-teman dan kita tab. Di sini kita tuliskan recursion. Kemudian ini kita spasi yes. Kemudian kalian bisa enter dan tab lagi dan tambahkan allow strip query. Kemudian ini kita spasi dan tambahkan kurung kurawal buka teman-teman. Kemudian ini kita masukkan nama yang tadi internal strip network. Kemudian kalian titik koma dan kemudian spasi, kemudian kurung kurawal tutup. Kemudian kalian bisa titik koma lagi. Nah, oke teman-teman, kita ke bagian DNS-sec ini. Nah, ini untuk pada bagian DNS-sec validation, untuk autonya kalian bisa ganti menjadi yes. Kemudian ini kita tambahkan baris baru. Caranya kita enter, kita tap lagi. Nah, kita ke atas di sini kita tambahkan DNS-sec. Kemudian strip kita tambahkan enable. Kemudian yes. Kita tambahkan titik koma teman-teman. Oke teman-teman, jadi seperti inilah konfigurasinya. Jadi pertama tadi kita menambahkan ACL internal network, kemudian kita masukkan IP dari klien Ubuntu-nya. Kemudian di sini kita tambahkan untuk recursion-nya yaitu yes, kemudian allow query-nya dengan nama internal network, dan kemudian kita juga menambahkan pada DNS-sec enable yaitu yes. Kemudian untuk DNS-sec validation kita juga ganti menjadi yes. Nah, jika sudah, kalian bisa Ctrl X, Y, dan juga enter. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan cek nih apakah konfigurasi yang tadi kita lakukan ada yang salah dengan menggunakan perintah name kemudian strip check conf. Seperti ini teman-teman, kalian bisa enter. Nah, jika di sini tidak muncul apapun, berarti tandanya konfigurasi yang kita lakukan itu sudah benar. Nah, selanjutnya kita akan restart bind 9-nya dengan perintah systemctl restart bind 9. Kita bisa enter teman-teman. Oke, di sini kita sudah berhasil untuk melakukan konfigurasi caching DNS server ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi yang kelima, yaitu konsep forwarding DNS server. Nah, jadi teman-teman, dari namanya yaitu forward artinya adalah meneruskan teman-teman. Jadi konsep forward ini dia hampir sama dengan konsep caching. Nah, cuman kalau di caching itu kan ketika kita atau klien ingin mengakses facebook.com, nah maka dia harus melakukan DNS request ke lokal DNS server. Nah, barulah dari lokal DNS server
dia akan melakukan DNS request ke DNS server Google ya teman-teman. Nah, nantinya dari DNS server Google ini dia akan memberikan IP dari facebook.com-nya yang kemudian akan disimpan di cache lokal DNS server di sini teman-teman. Nah, jadi ketika klien ingin mengakses facebook.com-nya, maka si lokal DNS server ini dia akan mencari di cache lokal DNS servernya IP untuk facebook.com-nya. Nah, tetapi kalau di konsep forward, si lokal DNS server ini dia tidak akan melakukan DNS request ke DNS server Google. Nah, tetapi dia hanya akan meneruskan ke DNS server Google saja. Begitu juga dari DNS server, dia hanya akan meneruskan IP. Begitu juga jika DNS server Google dia memberikan IP, maka si lokal DNS server ini dia hanya akan meneruskan IP-nya ke klien. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu konfigurasi forwarding DNS server. Nah, di sini untuk konfigurasinya kita lakukan di server 1 Debian ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa ke nano/etc/bind/name.conf.option seperti materi sebelumnya. Ini kita bisa enter. Nah, teman-teman, di bagian forwarders di sini untuk tanda slashnya kita bisa delete saja teman-teman, atau kita bisa komentar. Ini kita delete. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita juga hilangkan tanda slashnya. Nah, kemudian di sini kita luruskan saja untuk supaya di bawahnya huruf W. Nah, di sini kita tuliskan untuk DNS server Google-nya. Di sini kan 888 ya, teman-teman. Oke, jangan lupa titik komanya. Kemudian kita enter. Di sini kita samakan. Nah, di sini kita tuliskan 8.8.4.4. Jangan lupa titik komanya, teman-teman. Kemudian untuk tanda slash ini juga kita hapus ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini kita tambahkan baris baru, kita enter, kemudian tab. Di sini kita sesuaikan dulu, kita tambahkan forward strip only. Nah, jangan lupa untuk titik komanya, teman-teman. Nah, misal nih dari klien ini dia akan merequest facebook.com. Nah, kemudian dari servernya itu dia akan langsung meneruskan ke DNS server Google-nya, yaitu dengan DNS-nya 888 ini, teman-teman. Oke, jika sudah kita bisa X, Y, dan juga E. Kemudian kita bisa cek lagi apakah perintahnya sudah benar semua. Dengan perintah ini, names strip check conf, kita bisa enter. Nah, kemudian kita bisa restart seperti tadi, teman-teman. Systemctl restart bind 9. Oke, kita bisa enter. Oke, di sini kita sudah selesai untuk konfigurasi forwardingnya ya, teman-teman. Oke, saya rasa cukup di sini saja video kita kali ini. Terima kasih sudah memperhatikan video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe YouTube Library Nuke @mentorkecil. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.